artikel. Oke, kalau yang tadi bahasa, tugasnya anak mencari artikel, tentunya memanfaatkan digital. Nah, kalau di sini, kira-kira tugasnya apa? Mencari contoh yang lain di wilayah yang lain, gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Ruang dan waktu, konektivitas ruang dan waktu, tapi anak suruh cari sendiri, menjelaskan. Nah, jadi mungkin dia di wilayah mana, mana. Nah, Iya, itu siap, ya. Bu. Tinggal diselaras-selaraskan yang memang tidak nyambung atau apa, hapus. Oke, Siap, Bu. ya. Oke, para Kak, sebentar ya saya cari dulu ini karena belum saya buka semua. Kak, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan bisa raise hand ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin konsul atau seperti apa, bisa Hmm, raise hand saja dan akan nanti diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Ibu Popi seperti itu. Bapak Ibu jangan malu ya, Bapak Ibu ya. Karena kan sudah ketemu gitu ya. iya, ini udah bagus-bagus. Cuma tinggal ngulang-ngulang. Ntar apa ya? Yang IPA atau apa? IPA kan dulu udah direview oleh saya, tapi sebentar. Yang mana ya? IPA. Ini susah ini PDF. Rencana pembelajaran. Sebentar ya. Oh ya, oke. Kayaknya harusnya udah dibaca. Bentar. Ini yang mana nih? Banyak sekali. Oh iya, iya, iya. Hmm, oke. Apa? Popi izin bertanya, Bu Popi. Iya, iya, iya. Ya, Popi ini Silahkan. saya Siska, Ibu dari guru bahasa Inggris. Mau Oh bertanya iya. masalah kemitraan, Ibu. Kemitraan Eh, tadi kan yang dari bahasa Indonesia maupun dari IPS tadi. Eh, apakah misalnya kita ini ada suatu materi, Ibu, materi itu kalau kita kaitkan, itu bisa bermitra dengan beberapa mata pelajaran. Nah, ya, itu kira-kira kita seperti Ibu bilang tadi harus kita pikir-pikir dulu ini kira-kira sesuai atau tidak gitu. Jadi kalau menurut kita apa? Apakah pilih yang satu saja atau bagaimana itu kira-kira Bu Pupi? satu apa? Oh, Satu satu mapel aja yang mitra. bermitra. Jangan. Misalkan di bahasa Inggris ya. Ya, Oke. Teks prosedur. ya. Nah, prosedur. Oke, biasanya yang anak-anak bikin prosedur, bikin laporan itu kan IPA, misalkan ya, Ya, mm, matematika. Nah, betul. kalau memang temanya misalkan dari apa IPA atau praktek di IPA, misalkan ya. Nah, ibu bisa apa bermitra kayak gitu. Walaupun sudah ada di buku gitu, tapi bagusnya kan ini pas bikin teks prosedur, pas bermitra nih kebetulan IPA itu sedang praktek apa. Nah, jadi anak nyambung nanti. Jadi praktek prosedur-prosedur yang sudah dikerjakan. Gitu, Bu. Oh, Kalau begitu. Jadi iya, maaf Bu Popi. Jadi ya, intinya Bu bermitra itu kita pelajaran yang kita jadikan mitra itu memang benar-benar berbarengan kita ya Bu ya dengan apanya itu. Maksudnya hmm. yang di IPA memang benar dilaksanakan, di bahasa Inggris juga dilaksanakan. Jadi kita bisa bermitra gitu. Seperti itu kira-kira Bu Ya. Popi. Maksudnya tidak pas harus minggu itu bareng. Oh, Bisa bisa saja kan. Teks prosedur, oke prosedur ada tidak di guru IPA ada prosedur yang anak-anak ya harus mm, laporkan atau apa ya bukan prosedur aja laporan dan sebagainya sehingga anak bisa saja kan sudah ada laporan in bahasa Indonesianya atau versi laporan untuk guru IPA tapi kan ditinjau dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris mungkin laporan itu ya harusnya ada aturannya gitu. oh Kalau prosedur begitu. harus apa? Kan prosedur ya.
Oh Jadi itu iya, kan sebetulnya udah bermitra gitu. iya Bu. Pertama Iya. kami membuat itu saya sendiri ya Bu waktu membuatnya. Mm-mm. Saya kira bermitra itu cuma ada relasinya aja, bukan berarti nanti oh misalnya bahasa Inggris membuat seperti ini, terus saya kiranya mapel yang lain Ya, enggak gitu Bu. Jadi oke. kira-kira hanya ada relasi materinya aja, seperti itu perkiraan saya Iya, awalnya. oke. Iya sih, lintas materi iya, betul. Ada. Coba kita baca lagi deh sama-sama yang apa? Yang di buku panduan mapel ya. Maksudnya kemitraan. Sebetulnya ya lintas materi terkait Oh, bisa gitu ya. Tapi kalau oh ya, mitra, namanya juga oh mitra ya. mitra. Oh Eh, mitra, iya mitra sama lintas ilmu ya Bu ya. Disiplin eh. ilmu. Oh beda ya Bu, maaf. Ya karena mitra itu bisa dengan guru, bisa dengan tadi misalkan ke pasar atau ke bukan ke pasar ya, ke yang orang bisa diwawancara. Nah, bisa coba dibaca itu. Oh iya iya. Berarti Bu, kalau mitra itu kalau tidak ada misalnya apakah tidak masalah itu Bu Ya Popi? tidak lah, Oh karena nggak usah benar. dipaksakan. Kan Oh di situ iya iya. opsional. Terus, Opsional siap. jadi semuanya yang itu kalau memang kan kita semua materi pelajaran itu bisa selengkap itu. Kalau memang memang di situ tidak ada harus bermitra. Kalau bisa saja bahasa Inggris oke. Mewawancarai apa? Nah, berarti bermitra dengan siapa misalkannya. Atau kunjungan kemana bermitra dengan siapa gitu kan. No, no. Kalau lintas-lintas itu kan di mapelnya saja kan. Iya Nah, iya. Oh lintas begitu ya. mapel. Siap. Iya, Ya bisa baru. dengan IPS. Bahasa Inggris Iya dengan baru. IPS. Oke, belajar peta, belajar arah jalan. Oke, ya Bu. Sangka tadi lintas disiplin ilmu tuh apa sama kemitraan. Aduh, baru sekarang udah paham Ibu. Ya, Nah, terima kasih oke, informasinya Ibu ya. ya. Nanti dibaca lagi saja. Jangan saya juga salah kan di panduan coba. Panduan mapel kan sudah punya kan semuanya. Nah, jadi di situ baca kembali. Di bahasa Inggris contohnya lintas mapel atau kemitraan ada di situ. Iya Bu, Tapi tadi bahasa malamnya Inggris belum kumpul ya. ada tadi baru Bu. Oh, baru tadi sudah saya download dari ini. Oh, nggak apa-apa. Nanti saya itu. Tapi dalam ini, dalam apa? Dalam Word ya. Iya Bu, siap Ibu. Oh, Dalam Word. kalau PDF saya Tidak. ngomentarinnya susah. Pakai komentar ibu bapak juga susah. Oke, Siap Ibu. ya. Terima kasih banyak Ibu. Silakan Oke, Ibu. satu. Oh ya, coba. Yang IPA mungkin guru IPA yang ini sebetulnya sudah membaca karena sudah saya komentarin. Ini yang mana ya? Oh, ini yang review gitu. Ini ada dua-dua dia saya juga nggak tahu nih. Jadi ada dua yang direview dong saya. Bentar, kenapa ya? Kayaknya nge-freeze nih saya nih. Ibu Anissa. PDF. Mana ya? Hmm. Hmm. Ya. Halo. Sudah terlihat Ibu. Bu Anissanya ada? Atau tim IPA deh? Ya ada Ibu, mohon maaf Ibu. Oke. Nah ini. Sebetulnya ini sudah lama. Ibu sudah baca mungkin ya Iya, reviewnya? Tapi iya belum Ibu. ada ininya ya. Oke. Ya belum belum semuanya ini Bu. Mohon maaf Oke. belum semuanya sempat Nggak diedit apa-apa. Bu. Nggak apa-apa. Nah ini. Jadi tolong. Ini juga seperti apa?
Nah ini CP itu kan opsional Ya. ya. Jadi dan juga gunakan CP yang 2025. Oke. Cek lagi ini ya. Nah Iya. di 2025 itu ya CP-nya ini menganalisis ragam gerak, gaya, dan tekanan. Nah itu ya. Iya. Jadi ini kalau saya kasih teks di sini berarti untuk mengganti ini ya Bu ya. Nah ini oke. Identifikasi kesiapan model murid, oke. Karena ini kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya. Nah, kesiapan murid ya kemudian ya paham ini, paham ini, paham ini. Oke. Walaupun ini opsional, tapi ini kalau benar ya ini kreativitas kemandirian. Ini nanti ada kolaborasi, ada kemandirian. Berarti ada ibu bisa menilai kapan mandiri, kapan kolaborasi. Nah, jadi Iya. harus apa nanti lihat ya. Iya. Nah, oke. Terus desain. Desain pembelajaran ini enggak usah diuraikan begini lagi, Bu. Pakai Baik. versi yang sekarang saja lah. Enggak usah ini Yang modelnya apa. pendekatan pedagogis ya, Ibu. Ya, Diganti nanti sama pedagogis ya, Ibu. iya, praktik pedagogis. Pedagogis. Nah, oke. Jadi gabungkan ini saya kasih komen. Nah, ini juga ada 1, 2, 1, 2, 3, 4 lagi. Nah, ini tolong ya. Iya, penomoran. Iya, Oke. penomoran. Nah, ini dengan matematika, dengan agama, nah mungkin ada apa nanti kita lihat integritas ini. Nah ini itu tadi Bu. Kalau kemitraan itu ya mitra dengan yang lain, yang tadi itu sebetulnya lintas ya. Nah ini betul Oh, dengan guru BK Bu. iya, Kalau Ibu. betul di kegiatan ini dan wali murid. Nah tolong. Kalau untuk ini untuk berapa jam apa betul? Apa kita guru BK diminta untuk apa pada pelajaran ini? Nah, harus terlihat nanti ya. Ya apa-apa. Laboratorium dan Oh, lingkungan. gitu. Nah, ini lingkungan apa? Ini Oh, lingkungan iya, lingkungan pembelajaran. sekolah. Nah, Ya, lingkungan lingkungan sekolah. sekolah ya, kayak halaman atau apa di luar display. Oke. Ya. AI dan video. Nah, ini tolong cantumkan Iya, iya, Ibu. AI. Jadi apa yang apa? Ya cantumkan ininya. Betul-betul yang diperlukannya. Baik. Cantumkan. Oke. Tujuan melakukan pengukuran peralatan. Oke. Oh, ini apa ya? Nah, ini kan Hmm. banyak nih. Jadi ini Iya, Ibu. komentarnya saya apakah tercapai tidak? Mungkin nanti di tag lagi. Baik, Ibu. Apakah disesuaikan saja. Nah, ini kan masih istilah lama ya Bu ya. Iya, Sudah ada. Oke, tinggal diubah aja. Karena ini kelihatannya yang dulu kan apa namanya? Ya, yang modul ajar oke juga sih, tapi sekarang kayaknya sudah dibeli keringanan oleh ini jangan apa biar tidak terlalu macam-macam gitu ya. baik, Ibu. Yang dipersiapkan. Kalau ini mah sudah tahu gitu. Pertanyaan pemantik nanti masuk ke kegiatan. Betul kan? Iya, Masuk Ibu. ke kegiatan apa gitu. Nah, di pendahuluan itu ya nggak usah ditulis ini, jadi langsung di kegiatan. Pindahkan. Oke, saya yang gini-ginian mungkin tidak perlu ya. Oh, baik, Bu. Udah di atas aja. Dan bukan kesadaran diri, kesadaran. Oke lah, nggak apa-apa nanti dibutuhkan. Nah, ini ada ice breaking. Ini catatan saja. Dengan melihat video, misalkan begitu ya. Ada nih saya kasih lah video-videonya. Tolong Baik. kan ini eh, melakukan agar lebih bersemangat itu. Nah, jelas ice breaking itu untuk apa? Tapi justru melakukan ice breaking menggunakan eh, Oh, ini. spesifiknya apa gitu, Ibu? Iya, kalau ini mah template. Jadi template Ya, itu apa namanya? Komponen template itu nah gitu. To the point, ya. baik. Mm-mm. Nah, seperti ini, murid dengan disiplin mendengarkan, ini mah nggak usah lah. Jadi Hmm. itu kan tinggal di
dikasih tahu aja sama kita gitu ya. Dan memang harus di mana-mana. Oke. Nah, ini tadi discovery ya. Oke, discovery ya. Iya, Oke. Nah, oke, ada stimulus. Kemudian problem statement. Nah, ini ada saya tuliskan tambahan. Terus ini iya, ini juga apa? Baiknya jangan mengeksplor konsep gaya, tapi langsung diberi apa nih LKS. LKS. Nah, karena kalau kita kasih YouTube menjelaskan lagi, mendingan guru, jangan oleh YouTube dijelaskannya gitu kan. Oh iya. Ya, oh. Jadi kita menitipkan pada YouTube menjelaskan. Oke, udahlah ini udah saya kasih komentar ya Bu ya. Nanti Udah kalau Ibu. ada Paling yang belum nah, diperbaiki ini aja paling Bu. Kan hmm, kemarin Ibu ya pas semua disesuaikan begitu ya. baik. Nah, Baik. seperti sikap, oke lah, sikap dari dimensi profil. Nah, kalau ini nggak apa-apa, karena ini bukan instrumen. Nah, Rubriknya. instrumennya, ya, rubrik informasi. Ini informasi untuk assessmentnya. Nah, nanti rubriknya oke lah, bebas nih. Oke, oh iya, yang apa? Yang eksperimen itu, ya coba saya buka lagi satu. Yang eksperimen, saya udah kasih komentar juga. Worksheet ya, yang ini, oh sorry, sorry. Belum saya share. Oke, share. Nah, masih yang ini Bu. Iya, yang di dalam ini masih non eksperimen Ibu. Oke, oke. Nanti dicoba ya sayang, soalnya ini mah bisa sama anak-anak semua. Iya, sedang Dan, setengah Bu kegiatannya. oke. Nanti tolong halaman pertama untuk semuanya juga nanti kasusnya seperti yang waktu Pak Gusnya yang bahasa agama. Jadi kalau ini di print ini sayang-sayang apa? Oh iya, baik. Sayang-sayang kertas ya. Baik. Kemudian ilustrasi, oke, ini kan apa gaya ya? Ilustrasi Iya. oke, ada gaya magnet, gravitasi, ada gaya apa sih? Gesek dan sebagainya. Nah, jadi oke, betul ya, ada eksperimennya ya. Kalau ini Iya. untuk pertanyaan-pertanyaan saja, oke, ini boleh diakhiri ada apa namanya text completion kan? Nah, ini boleh. Ini ini kan hanya make and match saja Menduduk. menghubungkan. Iya. Jadi ini untuk menguji. Nah, aktivitasnya luar biasa banyak. Iya. Oke, iya. Nanti kalau misalkan perlu contoh atau apalah diskusi aja langsung Ibu Bapak, nggak usah susah-susah bisa chat langsung atau apa. Baik. Oke. Nah, ini tinggal sudah ada komentar dan sebagainya lah, tinggal perbaiki saja. Oke. Jadi memang jadi lama nih kalau menggambarnya lewat di Canva apa ini. Ini mudah sih. Tapi yang praktek itu sederhana aja Bu, yang biasa anak-anak lakukan. Iya, misalnya kayak dorong meja gitu kan Bu. Nah, tahu tuh jangan dorong meja terlalu di SD. Oh, Gaya tarik, iya. gaya ini tapi nggak apa-apa. Didorong tapi terus apa dan sebagainya. Misalkan gaya gravitasi itu menurunkan baling-baling gitu. Jangan apa ada sih percobaannya. Nanti saya kasih kalau perlu gitu. Oke. Ya. Ya bisa dorong meja gitu kan, tapi gaya apa? Karena ini kan gaya gesek, gaya listrik, gaya pegas. Iya. Udah meningkat loh ke SMP Baik. ya. Ya magnet apa gaya gravitasi juga bisa listrik dipertanyakan ini
yang bisa dimudah apa yang memang se apa sesuai dengan kompetensi anak SD. Oke. Kalau dorong dan itu sebagai persepsinya gitu ya Bu ya. Baik, Yang- Bu. Ya, oke mungkin yang ini sudah tinggal perbaiki kok semuanya. Saya stop ya. Oke, Bu. Ya, Terima kasih, nah, Ibu. ya, tunggu. Oke. Mungkin saya kembali ke Pak Raka ya, udah jam segini. Mungkin waktunya penguatan ini nanti yang lain-lain, Ibu Bapak. eh, Silakan di apa ya hasilnya nanti saya review. Nanti saya akan berikan di situ alternatif nanti penggunaan digitalnya atau ya nanti biar nyambung dengan tugas yang di AI ya. Seperti yang barusan juga kan nanti penggunaan internetnya atau penggunaan digitalnya apa gitu. Nah itu jadi akan nanti dikuatkan. Ya, tapi ya kan ada presentasi, ada apa lagi ya Pak Kak? Seperti yang kemarin ya untuk ininya. Ya untuk nanti pendalaman tugas itu. Oke. Nah, mungkin cukup tiga saja dulu ya para kaya. Eh, Iya. Terima kasih banyak Ibu Owi. Mungkin sebelumnya izin saya bertanya kepada Bapak Ibu guru Mm-mm. jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Ibu Popi sebelum Ya, sesi Ibu Popi selesai. Silakan ya, mungkin bisa raise hand ya, Bapak Ibu. ya. Mungkin saya tunggu mungkin eh, 2 menit ya Bu ya, sampai Eh, tadi bahasa kita Inggris tunggu ya. Rizka Mungkin udah Bapak Ibu ingin bertanya gitu. bertanya bahasa Inggris sudah. Yang Ya. barusan tuh IPS. Nah, sambil Oke, menunggu Bapak Ibu mungkin IPA. menyusun pertanyaan, saya juga izin menyampaikan setelah ini Mm-mm. kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama, Oh dan iya, setelah itu Bapak Ibu bisa ini. mengisikan absen ya, absen pada pertemuan hari ini, dan setelah itu jadi nanti akan dijelaskan ya secara rinci oleh Kak Muhammad. Setelah itu nanti Bapak Ibu guru Belum akan masuk room. masuk ke dalam breakout room ya untuk di briefing tentang penugasan. Jadi konsepnya nanti Bapak Ibu guru akan mendapatkan tugas dari Ibu Popi sekaligus juga akan mendapatkan tugas untuk kecerdasan buatan seperti itu. Hmm. Jadi difoto dulu para kak. Ya, mungkin, mungkin tidak ada yang bertanya sepertinya ya Bapak Ibu ya. Ya udah, boleh boleh. Jadi mungkin Iya, bisa kita ya saya uh, print. jaga sesi dokumentasi, Bapak Ibu silakan bisa mengaktifkan kamera dan tim kami akan Iya, melakukan sebelum masuk screenshot room ya. dulu. Sama email. Nah, Silakan Bapak Ibu, karena ntar bisa bersiap. Oke, sudah Bapak Ibu sudah siap. Mungkin saya hitung mundur ya. Tersiap. Oke, 3, 2, 1. Oke. Lagi, ya. 3, 2, 1. Nah, action Waduh, nih. Dua gini ya. Kemarin dua gini ya. ini ya. Dua, dua, Ini. dua, dua, Oke. dua. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke. 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 Yang terakhir nih Udah? Minangkabau. Kemarin gimana Minangkabau, Minangkabau Bu. Ini. Minangkabau, Minangkabau, Saya masih ingat. Minangkabau, Minangkabau, Oke. Minangkabau. Oke. Tiga, tiga, dua, satu. Nah, tidak absen Untuk lagi link, terakhir para link kak. absensi. Sudah memberikan materi yang luar biasa kepada Bapak Ibu guru. Serta juga di sini sebenarnya ya kita sebagai mentor dari Gma Foundation juga banyak belajar gitu ya dari yang tadi Bapak Ibu maaf Ibu Popi paparkan ya. Jadi kita juga kayak
Oh, ternyata Iyalah, gini gitu ya. bukan ibu guru, bukan bapak guru pada kan. Boleh, boleh. Nah, sebentar. Oke. Boleh deh foto lagi. Terakhir ya. Oke. Oke, foto lagi. Nih, Ibu, Bapak Ibu posnya gimana nih? Posnya gimana nih? Tanya apa? Gimana, Bu? Oh, ini meta gitu. Belum saya. Itu Pak Ari. Nah, boleh gini Hmm. deh. Gini, Ibu Popi deh. Gini ya. Oke. Biar Ready, keren Mas? dong. Ready, Mas? Tiga, dua, satu. Oke. Sudah. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Popi. Nah, saya Sebanyak. tetap ikut dong. Sama kan Oh saya juga iya. belajar dengan si Iya. Emma. Aku sih Pak. Pak Oke, Kepala baru Mas. nongol. Ya, nggak ke Gitu. foto tuh Pak Kepala. Kita mantau, Bu. Ini ada. Ya, Aduh. Terima Oke. kasih ya. nanti Aduh. di crop. Masih. Gitu Nah, Mas. oke. Baik Bapak Ibu, link absensi sudah saya bagikan eh, di Zoom meeting ya Ibu ya, bisa Ya. dibuka halaman Baik. chatnya ya, chat kemudian sudah saya bagikan link absensi. Nah, di sini mungkin biar Bapak Ibu nanti gak barengan ya ngisi absen sama dengerin materi, Bapak Ibu mungkin bisa saya kasih waktu lah 5 menit buat ngisi absensi seperti itu. Mm-mm. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi absensi atau mungkin Bapak Ibu yang mau minum minum dulu gitu ya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Snack time dulu. Tuh. Iya, Absensinya ya. biasanya ada minuman yang enak itu kemarin. Ah, ini kalau online gini minumannya gimana, Bu? Ah, ah. Nanti ditransfer dari Padang Pakai minumannya. stiker aja, Bu ya. Pakai stiker, Oh Bu. enggak, dari Paraka aja. Paraka itu kan ada minumannya kemarin saya. Enak, promosi saya. Dari Mas Raka ada minuman. Baik, Bu. Silakan bisa mengisi absensi atau mungkin ada Bapak Ibu yang linknya belum terkirim ya saya kirim ulang ya. Mungkin ada yang nggak kekirim. Saya kirim ulang. Nah, oke. Nanti saya kirimkan, oh Ibu ya. Bisa absen terlebih dahulu. Sudah isi, Mas. Sudah. Oke, sudah. Ini bisa tunggu Bapak Ibu yang lain ya, Pak ya. Pulang sih, Cak. Nggak pulang sih, Cak. Gimana abang butuh data siswa? Iya, untuk Windows nggak tujuh hari. apa? Senin. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai ya, apa sudah absen Bapak Ibu? Oke, mungkin saya bisa tunggu sebentar. Nah, sembari daripada itu, jadi materi yang akan disampaikan oleh tim kami adalah Bapak Ibu guru akan mendalami ya materi konten AI untuk pengembangan digital
untuk maaf, maaf. Jadi Bapak Ibu guru nanti akan dikenalkan lebih dalam mengenai konten AI yang sebelumnya sudah kami paparkan pada koordinasi awal. Ini ada 4 konten AI ya. Nah, ada AI untuk presentasi, AI untuk konten digital, kemudian ada AI untuk promosi produk digital, dan yang terakhir ada AI untuk mind mapping. Jadi sebelumnya Bapak Ibu guru sudah mencoba praktik gitu ya di AI untuk konten digital dan juga AI untuk mind mapping pada saat itu praktik secara offline. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin untuk sebagai pembukaan rekan saya akan menjelaskan atau menerangkan kepada Bapak Ibu guru sekalian tentang AI yang sudah dipaparkan atau AI untuk presentasi, AI konten digital, AI promosi di produk digital, dan juga ada AI untuk mind mapping. Jadi nanti akan dijelaskan lebih rinci dan segala macamnya oleh rekan saya seperti itu. Oke. Saya rasa sudah selesai Bapak Ibu ya untuk absensinya. Mungkin izin saya lanjut ke Kak Muhammad Tara, apakah sudah ada? Maaf, di sini sedang azan Bapak Ibu, saya izin mute sebentar. Oke, baik. Bapak Ibu, ini saya bisa langsung panggil ya, Kak Muhammad Tara dari Human Foundation. Kak Muhammad Tara, screen is yours. Terima kasih, Mas Raka. Sebelumnya suara saya sudah terdengar ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Perkenal- Oke, kenalkan saya Muhammad Tara, salah satu dari uh, ini ya, instruktur AI di Gema Foundation. Untuk di pertemuan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa konten-konten yang akan kita berikan nih ke Bapak Ibu mengenai AI. Untuk yang pertama, kita akan membahas sedikit tentang AI dalam pembuatan konten buku. Jadi yang akan kita bahas ya Bapak Ibu, pertama akan ada kenapa sih kok kita nulis sesuatu ya nulis buku itu pakai AI. Kemudian bagaimana sih cara kita membuat AI, membuat buku tersebut menggunakan AI? Seperti langkah-langkahnya ya ada menentukan jenis dan tujuan buku,
menggunakan AI untuk menulis dan mengembangkan ide, lalu meningkatkan kualitas tulisan atau editing tulisan kita dengan AI. Kita mungkin mulai dari yang pertama dulu, Bapak Ibu. Di sini ada, mengapa sih kok kita menulis buku dengan AI gitu ya? Kan kita bisa menulis saya sendiri. Mungkin ini saya buat agak relevan untuk Bapak Ibu ya. Jadi kenapa? Karena yang mungkin pertama itu kita susah mau mulainya dari mana, menentukan topiknya ya seperti itu. Lalu kita juga mungkin terkadang bingung dalam menyusun idenya. Karena biasanya waktu kita itu, apalagi guru ya, Bapak Ibu guru, itu seringnya waktu habis untuk urusan administratif, seperti ya mengurus siswa, mengajar, administrasi nilai-nilai siswa, dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebutlah, kita menggunakan AI ini sebagai asisten ya, sebagai asisten penulis, tapi tidak menggantikan tugas kita sebagai penulis utama. Jadi AI ini bisa kita gunakan untuk mungkin merumuskan ide-ide awal, lalu menyusun kerangka-kerangka tulisan, mungkin beberapa alternatif kalimat ya seperti itu. Kemudian ada juga ide-ide bab dan subbab yang biasa kita sebut sebagai daftar isi atau outline. Kemudian dengan bantuan AI kita juga dapat memproses ya, proses penulisan itu jadi lebih cepat dan efisien. Karena kita cuman perlu mengutarakan ide-ide kita di dalam buku tersebut tanpa harus benar-benar menulis dari awal hingga akhir. Kemudian karena kita pakai AI, otomatis formatnya juga udah tertata ya, menggunakan format yang kita tentukan. Apakah bahasanya nanti mau seperti bahasa di buku yang baku, atau mau seperti koran, atau mungkin mau santai aja gitu. Bahasa-bahasa yang formal agar mudah dipahami juga. Itu semua udah bisa kita setting di awal saat kita menggunakan aplikasi dalam aplikasi AI ya, dalam membantu untuk membuat buku-buku digital ini. Nah, karena semua hal tersebut sudah diurus oleh AI-nya, kita jadi bisa lebih fokus ke isi sama nilai dari buku-buku yang ingin kita buat tadi. Misal kalau misalnya kita membuat mungkin sebuah buku dengan isi pembelajaran prakarya seperti itu. Ya kita tinggal fokus ke modul yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, AI juga membantu bagian teknis ya. Kita tetap pegang kendali di bagian ide dan isinya. Tapi AI membantu kita dengan teknis-teknis seperti eh, pengkoreksian, pengkoreksian hasil ini pengkoreksian hasil tulisan kita sebelumnya. Seperti itu. Oke. Selain itu, dengan menggunakan AI, kita juga bisa membantu untuk meningkatkan ya, menumbuhkan keberanian dalam menulis. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin baru di dunia penulisan ya, tapi saya yakin kok Bapak Ibu sudah lama ya dalam dunia penulisan, terutama mungkin di masa-masa perkuliahannya, karena biasanya ada pembuatan artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk buku ajar sendiri kan bahasanya berbeda nih sama bahasa-bahasa ilmiah seperti itu, di mana kita harus menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dicerna, tergantung dari target pembaca kita. Nah, jadi mungkin kalau mau ngobrol langsung sama penulis yang sudah biasa itu mungkin pertama susah nyari orangnya, kedua mungkin orangnya juga belum tentu punya banyak waktu. Nah, pakai AI ini kita bisa membuat seolah-olah AI ini adalah penulis yang sudah menulis banyak hal. Dan kemudian kita bisa brainstorming sama AI itu, seolah-olah dia adalah profesional, kita tanya gimana sih caranya para profesional membuat sebuah buku dari awal hingga akhir. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke bagian penulisan, di mana di sini langkah pertamanya adalah kita akan tentukan nih jenis sama tujuan buku kita itu apa. Jadi mungkin sebelum kita memulai untuk membuat sebuah buku, meskipun itu menggunakan AI, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu nih. Yang pertama, kita harus tahu jenis buku yang akan kita buat. Jenis buku sendiri ada beberapa ya, ada seperti buku ajar, yang langsung biasa dipakai untuk pembelajaran, atau mungkin kita sebutnya modul pembelajaran.
Ada juga buku referensi. Nah, ini biasanya isinya itu seperti teori, hasil penelitian, kajian, atau topik tertentu. Misal, seperti di dalam artikel-artikel yang disubmit ke jurnal, Bapak Ibu. Ada juga buku inspiratif. Nah, ini mungkin seperti kisah-kisah sukses. Kisah-kisah yang menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang serupa. Biasanya ini based on true story atau cerita nyata seseorang yang dirubah menjadi tulisan di dalam sebuah buku. Ada juga buku panduan praktis, ya seperti mungkin tutorial kalau Bapak Ibu pernah baca ya buku-buku zaman-zaman 2010-an tentang bagaimana pakai komputer atau internet seperti itu ya. Itu adalah salah satu jenis buku panduan yang praktis. Kemudian dalam pembuatan buku sendiri untuk penentuan jenis ini tidak harus buku-buku yang berjenis ilmiah, tapi buku-buku yang ringan juga bisa masuk seperti non-fiksi. Nah, setelah kita menentukan ya jenis buku yang ingin dibuat, hal yang akan dilakukan adalah menentukan tujuan dari buku ini. Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan untuk menentukan tujuan buku ya, itu seperti buku ini tuh ditulis untuk siapa sih gitu. Apakah untuk guru-guru lainnya kah, untuk dibaca guru lain, ataukah untuk dibaca oleh siswa-siswa? Jika siswa ya mungkin siswa apa dulu nih? Siswa TK kah, SD, SMP, SMA, atau SMK? Jadi harus disesuaikan karena memang pendekatan mereka itu berbeda-beda setiap jenjangnya. Atau mungkin untuk orang awam atau masyarakat umum. Jadi bahasanya harus lebih digeneralisasi. Jadi ini adalah poin pertama dalam penentuan tujuan buku. Untuk siapa buku ini ditulis? Setelah itu, poin kedua yang harus kita tanyakan ke diri sendiri adalah yang ingin kita sampaikan apa? Apa perubahan yang ingin kita inisiasi atau ingin kita bawa dari penyebaran buku ini? Ya mungkin kalau di tugasnya dari Bapak Ibu nanti ya, itu adalah membuatkan semacam buku panduan sederhana mengenai penggunaan AI dalam integrasinya ke pembelajaran. Yang mana ya berarti bukunya ditulis untuk guru lain, seperti itu. Terus tujuannya untuk apa? Apakah untuk edukasi, inspirasi, atau dokumentasi pengalaman atau pengembangan profesi? Jadi tiga poin ini yang bisa digunakan untuk menjelaskan tentang tujuan dari buku yang akan kita buat seperti itu. Oke, setelah kita membuat ini ya, setelah kita menentukan jenis yang akan kita buat, jenis buku yang akan kita buat, dan tujuannya apa, kita akan langsung melanjutkan ke outline. Outline itu apa sih? Ya, outline adalah sebuah peta jalan penulisan. Simpelnya kalau kita lihat di buku itu daftar isi yang akan kita buat apa aja. Nah, kadang kita sudah punya ide sebuah buku dan kita udah tahu jenis dan tujuan buku kita kadang bingung. Bagaimana caranya kita bisa merubah hal tersebut menjadi sebuah buku yang terstruktur dan rapi. Menggunakan outline, kita bisa mempermudah. Kita akan buat kerangka terlebih dahulu. Outline ini ya kita bisa membantu kita tahu apa sih isi tiap bab, urutan idenya gimana, pesan apa yang akan kita sampaikan di setiap poinnya. Nah, outline inilah yang biasanya kita buat dengan menggunakan AI. AI yang akan kita gunakan di sini yaitu adalah ChatGPT ya, chatbot yang paling umum kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu bisa gunakan AI lain yang berbasis chatbot juga seperti mungkin dari Gemini ya, Gemini atau Claude. Tapi di sini kita akan berfokus ke ChatGPT karena itu yang paling gratis ya, yang free dan paling powerful untuk saat ini. Di sini ada contoh prompt ya Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat dan nantinya ini juga akan di-share ya. Jadi saya coba bacakan satu contoh di sini. Gimana sih bikin outline gitu? Ini satu contoh. Misal, saya ingin membuat buku dengan judul Menumbuhkan Kreativitas Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Project ya. Ini kalau tidak salah ada di kurikulum beberapa tahun yang lalu. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Tolong buatkan outline untuk buku yang berjudul Menumbuhkan Kreativitas Siswa Melalui Pembelajaran Proyek. Dengan di sini ada dengan 6 bab ya, dengan 6 bab yang ditujukan untuk guru SMP. Berarti nanti jelas pembacanya adalah guru SMP, berapa bab,
dan melalui judulnya apa seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil tadi, kita akan kembangkan lagi outline-nya ya Bapak Ibu. Jadi kita udah punya babnya, kita bisa lempar lagi ke AI itu kembali. Ya kita ambil outline-nya dan kita pilih dulu mana yang mau kita pakai dan mana yang tidak. Kalau sudah final, kita lempar lagi. Minta dia kembangkan, tolong dong buatkan subbabnya seperti itu misalnya ya. Jadi nanti di sini ada nih kayak hasil AI awal, yaitu pendahuluan tentang kreativitas siswa, konsep pembelajaran berbasis proyek, dan evaluasi hasil proyek. Kita minta dia untuk kembangkan. Nah, di sini bisa dikembangkan jadi seperti ini. Mengapa kreativitas penting dalam pembelajaran abad 21 dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya mungkin Bapak Ibu. Jadi kita akan kembangkan lagi outline-nya sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya outline atau daftar isinya, kita akan mulai melanjutkan ke pembuatan kontennya, Bapak Ibu. Kontennya sendiri kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu dengan prompting dengan gaya FITS atau FITS. Apa sih FITS Framework ya? FITS Framework sendiri kepanjangannya seperti ini, Bapak Ibu. F-nya itu framework. Jadi, kita kasih tahu dulu kita mau bikin apanya nih. Misal, framework ini adalah rangka kerja ya. Misal contohnya itu kita ingin bikin kata pengantar. Kata pengantar kan punya urutan-urutan sendiri. Nah, di sini kita kasih tahu dulu, saya ingin membuat sebuah tulisan bagian kata pengantar. Nah, itu adalah frameworknya. Terus kita punya identity. Kita kasih tahu dia, kita ingin menulis kata pengantar ini sebagai siapa. Jadi kita tambah lagi eh, tuliskan kata pengantar tadi sebagai seorang guru SMP atau SD ya, guru SMP mungkin guru SMP yang memegang mata pelajaran apa seperti itu. Lalu kita kasih tahu tugasnya apa. Oh, tugasnya membuat kata pengantar dengan beberapa baris atau beberapa paragraf misalnya ya. Lalu style atau gaya tulisan, apakah santai, formal, mau seperti berita atau seperti di majalah atau lainnya. Ya, jadi ada 4. Kita kasih tahu dulu kita mau bikin apa, kemudian kita kasih tahu kita ingin nulis sebagai siapa nih. Terus kita kasih tahu tugasnya secara lengkap, kata pengantarnya itu seberapa panjangnya dan lain sebagainya, dan gaya bahasanya mau formal, santai, atau seperti apa. Jadi ini bisa nanti membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan outline lagi, isinya. Apakah itu nanti mau menulis kata pengantar, mau menulis bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh prompting yang menggunakan fits secara lengkap. Seperti buku pendidikan tentang pembelajaran kreatif. Saya adalah guru SMP yang ingin berbagi pengalaman kepada guru lain. Ya, di bagian sini, buatkan pembuka dari bab 1 yang berjudul Mengapa Kreativitas Penting dalam Pembelajaran Abad 21. Dan stylenya akan gunakan gaya bahasa inspiratif dan mudah dibaca. Ini satu contoh ya. Nanti prompting ini bisa Bapak Ibu kembangkan lagi, sesuaikan dengan keperluan masing-masing ya. Nah, selain fix, ada lagi satu prompting, yaitu S prompting. S panjangannya adalah spesifik. Jadi di AI sendiri ya Bapak Ibu, AI itu bakalan bisa memberikan output yang lebih bagus kalau kita being spesifik. Kita kasih tahu dia tanpa bertele-tele, langsung ke intinya. Misal, di sini ada contoh yang salah dan yang benar. Tolong bantu saya menulis buku. Ya, saya sendiri kalau sebagai penulis dimintain, tolong dong bantu saya bikin buku. Pasti bertanya-tanya buku apa yang ingin saya buat, judulnya bagaimana, kemudian strukturnya seperti apa. Ya, pastinya seperti itu. Kita akan bertanya. Nah, disitulah menggunakan specific prompting itu sangat membantu. Kita bisa rubah sedikit. Mungkin tolong bantu saya tulis bab 2 tentang strategi mengajar kreatif dengan 3 contoh kegiatan kelas. Detail pertanyaannya itu seperti itu. Biasanya S prompting ini dipakai kalau Bapak Ibu sudah menggunakan fits ya. Jadi pakai fits dulu, nanti kalau sudah pakai fits baru pakai S prompting seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan kita bagikan ya materinya untuk nanti dijadikan referensi dalam pembuatan buku-buku AI-nya. Dan yang terakhir, setelah kita sudah punya outline-nya, kita sudah punya isi dari bukunya,
yang terakhir adalah editing, di mana kita bisa ngelempar hasil daripada tulisan kita yang sudah kita strukturisasi tadi ke bagian ke AI kembali ya. Kita minta dia edit dan mungkin periksa beberapa kesalahan penulisan, kesalahan format, kemudian kesalahan titik dan komanya seperti itu. Jadi minta dia untuk merubah itu semua tanpa merubah isi aslinya. Hanya edit bagian yang salah penulisan saja. Itu bisa. Kurang lebih seperti itu ya. Dan itu adalah sedikit tentang pembuatan konten ya. Prompting menggunakan ChatGPT. Oke, dari sini dulu mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa raise hand ya dan bertanya. Sebelum nanti Kak Muhammad Tara akan lanjut ya, akan lanjut ke materi AI yang selanjutnya. Gitu. Mungkin Izin saya bertanya. rasa tidak ada yang bertanya. Kak Tara mungkin sudah jelas ya. Tadi secara gampang juga Ya, tentang boleh materi yang bertanya disampaikan. Pak? Mungkin bisa lanjut Kak Tara. Boleh selanjutnya. Boleh bertanya? Ada yang Nah, ada yang bertanya, mau bertanya? Oh, dia mau bertanya. Bu Sneti. Ada Iya. yang bertanya, Pak. Ya. Oke. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini mau bertanya tentang penggunaan ChatGPT itu. Jadi ketika kita meminta apa namanya buatkan deadline, outline gitu kan, Outline. buatkan kalimat gitu. Apakah nanti itu tidak terdeteksi sebagai plagiat, Pak? Mohon Oh iya, penjelasan. baik. Ya. Mungkin izin menjawab Ibu mengenai plagiasi dalam penggunaan AI ya. Kebetulan saya juga sering membuat artikel menggunakan GPT. Untuk menghindari plagiasi, kita bisa menggunakan teknik yang namanya itu parafrase. Jadi, semisal kita sudah punya satu tulisan utuh yang di-generate sama AI, kita bisa merubah sedikit atau mungkin kita bisa tulis ulang tanpa menghilangkan esensi inti daripada kalimat tersebut. Mungkin contoh, saya coba lihat ya. Mungkin satu kalimat yang bisa jadikan contoh. Misal ya, ini saya guru SMP yang ingin berbagi pengalaman kepada guru lain. Nah, ini kita bisa rubah sedikit Ibu menjadi eh, saya ingin berbagi pengalaman kepada guru-guru lainnya. Saya adalah seorang guru SMP. Jadi teknik parafrase ini adalah menulis ulang hasil generate dari AI tadi tanpa menghilangkan esensi inti daripada kalimat tersebut. Bisa menjadi lebih panjang atau menjadi lebih pendek, tergantung dari teknik kita. Mungkin ini salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari deteksi plagiasi sih, Ibu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Izin mau bertanya, Pak. Baik, silakan. Begini, Pak. Tadi kan kita bisa mengakses dengan menggunakan ChatGPT. Apakah ChatGPT itu ada batasnya atau tidak? Sementara selama ini saya pakai ChatGPT itu berbayar seperti itu, Pak. Baik, saya sendiri mungkin izin menjawab sebelumnya mengenai ChatGPT. Jadi untuk saat ini saya sendiri menggunakan versi free dan juga versi pro dari ChatGPT, Bu. Tapi saya lebih sering pakai yang versi free-nya karena memang ingin membandingkan sih perbedaannya. Jadi fitur-fitur pro yang dari ChatGPT itu yang sebenarnya berbayar. Misal untuk analisis lebih dalam, kita minta dia mencari data dari internet. Nah, seperti itu. Itu yang berbayar. Tapi kalau hanya untuk copywriting, biasanya tidak, Ibu. Mengenai batas di ChatGPT sendiri, itu sekarang ini cukup luas ya, Ibu ya. Mungkin bisa dibuat untuk bikin satu buku, tapi masih belum habis yang free-nya. Dan kalaupun yang free-nya habis, kita tetap dikasih model
yang lumayan ya, yaitu GPT-4. Yang mana GPT-4 ini adalah model Pro di tahun lalu. Jadi tidak terlalu ketinggalan lah ibaratnya. Dan kualitasnya tetap bagus seperti itu. Saya soalnya dulu pernah buat juga buku dengan teknik yang sama pakai GPT-4 dan sekarang ya saya pakai GPT-5 sih Bu. Free dia. Jadi tidak ada masalah dengan limit tersebut. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak kembali Ibu. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya rasa tidak ada lagi ya. Kalau begitu saya akan lanjutkan ke beberapa pemanfaatan AI lainnya. Oke, di sini ada pemanfaatan notebook LLM. Notebook LLM ini adalah sebuah alat AI ya selain ChatGPT yang bisa membantu kita membuat mind mapping dan resume. Jadi dari pembelajaran mengenai notebook LLM sendiri ini nanti Bapak Ibu bakalan memahami fungsi dan konsep dasar dari notebook LM AI. Yang mana notebook LM AI ini nantinya bisa digunakan untuk membuat mind map dari berbagai sumber. Jadi nanti Bapak Ibu bisa upload berbagai macam PDF atau Word mungkin ya. Atau mungkin mau pakai sumber dari online seperti artikel, jurnal atau lain sebagainya. Atau mungkin video YouTube. Dan itu bisa dirubah menjadi bentuk ini ya, apa namanya, mind map atau resume. Itu ada modenya. Nanti kita akan ngedrop juga video yang menjelaskan secara detail seperti itu ya, mengenai notebook LM ini, bagaimana cara penggunaannya seperti itu. Kemudian, ini notebook LM itu ibaratnya menggunakan model-model seperti milik ChatGPT juga. Cuman dia dioptimalkan kembali supaya lebih tepat guna seperti itu. Jadi kita tidak usah prompt panjang-panjang, kita tinggal pilih modenya dan dia otomatis melakukan tugas-tugas tersebut. Jadi notebook LM sendiri ini tools AI dari Google ya. Dia membantu pengguna untuk melakukan ringkasan. Kemudian saya pernah coba juga waktu itu ya, kita ngedrop satu buku yang mungkin ada ratusan lembar. Dia langsung bisa memetakan poin-poin atau ide-ide dari semua konsep yang ada waktu itu tentang pembuatan AI ya, pengembangan AI. Dia bisa bagi menjadi beberapa seperti konsep AI, cara bikin AI, dan cara memanfaatkan AI. Nanti dia ada mind map lagi tuh, dipisah lagi. Kayak model AI ini apa aja, fungsinya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar membantu saat kita ingin, ya mungkin kita kurang waktu untuk membaca buku gitu ya. Kita bisa menggunakan mind map tools ini untuk memind map semua isi buku yang nantinya itu bisa kita gunakan untuk mungkin kita hanya ingin belajar tentang satu spesifik topik gitu ya. Ya, kita bisa klik dan langsung ke halaman tersebut. Jadi nggak perlu baca satu buku itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini salah satu contoh penggunaan mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian fitur utama dari notebook LM ada beberapa hal, mungkin source integration. Di sini adalah kemampuan kita untuk AI itu menganalisis berbagai macam jenis file seperti PDF, Google Docs, atau catatan-catatan lainnya. Contextual QA itu dari data-data yang ada tadi, yang di atas kita taruh tadi, kita bisa tanya-tanya tuh tentang file PDF kita atau dokumen kita seperti itu. Terus kita juga ada auto summary yang biasanya saya pakai untuk mungkin video YouTube seperti itu ya. Ada linking insight juga ya. Jadi dia akan menghubungkan ide-ide dari dokumen yang berbeda. Insight-nya apa tuh? Nah, nanti dihubungkan sama dia. Dan yang pastinya ya mind mapping generator seperti itu. Untuk best practice atau cara yang paling direkomendasikan untuk menggunakan notebook LM, yang pertama adalah dokumennya orisinil ya. Jadi AI-nya biar bisa memberikan insight yang lebih akurat.
Jadi sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Maksudnya orisinil di sini adalah mungkin itu memang data-data yang istilahnya Bapak Ibu ingin analisis gitu. Apakah itu data-data yang didapat dari perusahaan atau dari pembelajaran Bapak Ibu seperti itu ya. Intinya yang memang ingin Bapak Ibu analisis gitu. Lalu tanyakan hal spesifik, ya ini menggunakan S prompting lagi ya seperti di model sebelumnya. Spesifik, misal di sini ada apa hubungan antara A dan B seperti itu. Lalu kita bisa menggabungkan 2 sampai 3 sumber agar si AI ini bisa menyusun insight yang lebih mendalam, tapi lintas dokumen. Misal contohnya kalau kita ingin menghubungkan antara apa sih hubungannya eh, penebangan hutan dengan tingkat polusi, ya kita bisa cari artikel terkait hal tersebut dan nantinya akan diberikan insight oleh AI-nya seperti itu. Dan mungkin yang terakhir adalah pastinya hasil daripada notebook LM ini bisa kita simpan ke format Google Docs atau PDF untuk nanti digunakan ulang seperti itu. Ini adalah akhir dari materi notebook LM. Dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali. Eh, Baik Bapak Ibu, seperti biasa dipersilakan jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa langsung on mic atau bisa raise hand. Ya, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kak Muhammad Tara tentang notebook LM gitu ya, atau AI untuk mind mapping gitu. Sebelum Kak Muhammad Tara akan lanjut ke AI selanjutnya, jadi Bapak Ibu bisa. Oke, mungkin saya rasa tidak ada pertanyaan Kak Muhammad Tara, bisa dilanjutkan ke AI berikutnya. Oke, terima kasih Mas Raka atas bantuannya. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ke tools AI selanjutnya ya. Di sini mungkin ada satu tools yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Eka Saputra ya, yaitu audio visual dengan Vio 3.1. Ini adalah AI yang mungkin bisa membantu sedikit dalam pembuatan konten-konten berbasis video dan juga audio seperti itu. Jadi, Veo 3.1 ini dapat digunakan untuk membuat konten pembelajaran audiovisual. Dan dia juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan hasil AI untuk keperluan pembelajaran. Untuk Veo sendiri ini dibuat sama Gemini ya dari Google dan bisa diakses di link yang ada di eh, PPT berikut. Untuk nanti materi-materi ajar yang ada di sini, kita juga akan share ya, Mas Raka ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu coba kunjungi ya melalui PPT-PPT ini. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang VEO 3.1 ya. VEO 3.1 ini adalah pengembangan Google dari Gemini, yang mana ini membantu pengguna untuk mengubah materi teks jadi video yang edukatif. Terus kita bisa melakukan visualisasi konsep dan teori ya. Jadi daripada berbasis teks, ini kita bisa merubah teks-teks tadi jadi visual konsep teori, jadi video gitu. Tapi dia ada penjelasan konsep teorinya gitu. Lalu ada juga fitur untuk mensimulasikan fenomena dan eksperimen ya, seperti proses ilmiah, ya, reaksi kimia atau peristiwa sejarah. Selain itu, dia juga bisa menciptakan senario dan studi kasus, menghasilkan video situasi yang nyata ya. Jadi memang dia adalah sebuah model yang untuk membuat video seperti itu. Mungkin ini juga termasuk umum ya, tapi mungkin beberapa fitur utama yang ada di VO 3.1 diantaranya adalah text to video. Ya, kita bisa ngerubah teks menjadi sebuah video. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah menggunakan DALL-E dari ChatGPT ya, itu untuk gambar kan ya, kurang lebih seperti itu. Atau Sora. Nah, Sora ini yang dari OpenAI juga, ChatGPT ya, untuk merubah teks menjadi sebuah video. Bagaimana caranya kita ngeprompt sebuah video yang ingin kita buat seperti itu. Kemudian untuk hasilnya sendiri ini ada pilihan untuk video berkualitas tinggi ya,
Resolusi yang di-support sendiri hingga 1080p dan durasinya itu per video bisa sampai 2 menit. Namun kemungkinan besar untuk video ini sendiri mungkin hanya berlaku di versi Pro-nya seperti itu ya untuk yang resolusi tertingginya. Untuk kontrol kamera dan gaya, kita bisa ngatur angle, gerakan kamera, dan gaya visual. Tapi ini kembali lagi mungkin bergantung pada promptingnya dan konsistensi visual. Ya, mungkin ini juga di beberapa model AI itu masih menjadi tantangan besar. Bagaimana caranya agar dengan prompting yang berbeda, video yang dihasilkan ini bisa konsisten dari awal hingga akhir. Karena di kebanyakan kasus, mungkin video-video yang di-generate itu, misal video rumah begitu ya. Nah, kadang rumahnya itu hilang jendelanya satu atau beda layout secara tiba-tiba seperti itu. Untuk gerakan realistis, untungnya di VO sendiri sudah mencapai hal tersebut, meskipun mungkin ada beberapa fisik yang masih terasa agak aneh, tapi tetap terasa natural. Jadi ini mungkin bagus ya kalau misalnya untuk pelengkap beberapa segmen dalam video pembelajaran. Dan mungkin yang terakhir yang paling bisa diandalkan adalah video editing dari Vio, di mana video editing ini kita tinggal upload video yang udah ada. Kemudian kita minta tolong mungkin hapus background atau lain sebagainya, dan Vio bisa melakukan itu gitu. Jadi dia tidak membuat sebuah video dari awal, melainkan video yang udah ada itu disempurnakan dengan prompting kita seperti itu. Best practice penggunaan Vio sendiri ya, itu diantaranya menulis prompt yang detail dan spesifik, sama seperti sebelumnya itu menggunakan S-prompting. Karena tipe-tipe yang seperti ini itu tidak punya konteks Bapak Ibu. Kita ajak mereka ngobrol itu tidak bisa seperti itu. Jadi Fitch framework tidak berlaku di sini. Kita harus menggunakan spesifik prompting seperti itu. Lalu di sini ada mulai sederhana dan tingkatkan kompleksitas. Misal kita bikin video dulu pakai prompting yang sederhana gitu ya. Nanti kita sedikit edit gitu. Oh, tolong dong ininya mungkin orangnya dibuat hanya dua atau mungkin suasananya dibikin mendung dan lain sebagainya. Seperti itu. Dia ada follow up-nya. Untuk referensi gaya visual yang jelas, itu kita bisa coba mencontek dari beberapa video yang ingin kita dekati hasilnya. Misal saya ingin bikin video yang terkesan realistis. Nah, kita bisa ambil beberapa elemen-elemen realistis yang ada dari video-video yang sudah ada ya, dalam bentuk teks tentunya. Seperti, buatkan saya sebuah video yang backgroundnya itu pakai Gunung Fuji dan ada pohon sakuranya dan sebagainya dengan gaya yang realistis atau sebagainya. Jadi tetap spesifik tapi tentang backgroundnya. Untuk beberapa variasi ini mungkin dari satu target video yang ingin dibuat kita bisa pakai beberapa prompting yang kurang lebih hampir mirip tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Ya ini tujuannya adalah biar kita ada banyak pilihan untuk mengambil yang terbaik dari hasil-hasil tersebut. Dan yang terpenting ya ini di sini ada poin kelima yaitu pecah video panjang jadi segmen pendek. Hal ini dikarenakan kalau Bapak Ibu notice video 3.1 ini itu maksimal di 2 menit videonya. Nah, kalau kita pengen bikin video panjang, kita harus potong-potong itu supaya dia bisa generate sebanyak itu. Kita misal pengen bikin 5 menit, ya kita bisa potong jadi 3 atau 4 bagian video pendek. Dan pastinya yang terakhir, validasi akurasi konten sebelum digunakan. Ini sangat penting ya, meskipun berbasis teks pun ya tetap kita harus validasi konten dari AI seperti itu. Mungkin dari sini dulu mengenai Vio ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa sudah aman ya untuk materi yang satu ini. Saya akan lanjutkan ke tools AI yang selanjutnya. Yang terakhir ya, yaitu AI untuk membuat PPT. Nah, Bapak Ibu di sini yang biasanya bikin PPT ya, ya kita tahu pembuatan PPT itu melelahkan. Karena kita harus merubah sebuah teks menjadi ide. Kemudian ide itu kita harus barengi dengan sebuah visual yang menarik perhatian. Nah, di sini kalau Bapak Ibu tahu, PPT yang satu ini kita sengaja buat sedikit berbeda ini. Sama Mas Dehan dibuat agar terlihat berbeda sendiri.
Nah, PPT ini menggunakan Gamma. Jadi Gamma AI ini sangat membantu dalam pembuatan PPT ya. Dan di sini juga mungkin visualnya terlihat lebih on point gitu. Kalau mungkin beberapa PPT sebelumnya kita pakai elemen-elemen gratisan di Canva, yang satu ini memang dibuat khusus hanya untuk PPT satu ini saja seperti itu. Nah, di sini tujuannya sini kita ada pemanfaatan AI untuk presentasi pembelajaran interaktif seperti itu. Jadi salah satu cara untuk membuat pembelajaran interaktif adalah menggunakan slides ya Bapak Ibu. Nah, cuman ya seperti yang saya bilang tadi, slides itu sulit untuk dibuat dan memakan banyak waktu. Sehingga adalah yang namanya Gamma AI. Dengan Gamma AI ini kita bisa menanggulangi keterbatasan waktu. Kemudian kita juga secara tidak langsung ya mengurangi keterlibatan kita dalam desain grafik dan pembuatan eh, PowerPoint itu secara keseluruhan seperti itu. Namun mungkin ada beberapa hal ya di sini mungkin kurangnya personalisasi di mana materi yang disajikan ini sulit disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu yang beragam. Nah, disinilah masuknya Gamma AI tadi ya Bapak Ibu untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Di sini mungkin ada tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu capai setelah memahami mengenai tools Gamma AI. Yang pertama adalah memahami konsep AI. Seperti itu. Gimana sih caranya kita nge-prompting sebuah LLM itu agar bisa menghasilkan sebuah visual yang bagus gitu ya, PowerPoint yang bagus tanpa kita terlibat langsung dalam pembuatan slide-nya seperti itu. Kemudian kita menciptakan materi efisien. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya materi ajar, sudah tahu bagaimana urutannya per poin-poin, gimana caranya itu dibuat biar lebih interaktif agar mungkin siswanya lebih engage gitu dalam belajar. Nah, di sini juga akan belajar tentang itu. Lalu kita juga akan meningkatkan interaktivitas di sini ya Bapak Ibu, di mana di sini kita bisa menggunakan personalisasi konten dengan AI gitu. Ya pastinya nantinya berbasis prompt atau mungkin bisa diedit seperti itu ya. Mungkin di sini ada sedikit selingan ya Bapak Ibu mengenai konsep AI itu sendiri. AI itu ada yang namanya AI generatif. AI generatif ini pada dasarnya adalah AI yang bisa menciptakan sebuah teks, gambar, layout, atau apapun, suara, video, seperti yang sebelumnya ya, dari data-data yang sudah ada gitu. Misalnya ChatGPT itu menghasilkan naskah, lalu ada Gamma atau Tome yang menghasilkan slide. Ada juga mungkin yang lainnya seperti Sora AI yang bisa menghasilkan video. Ada juga mungkin seperti ini, Claude. Claude itu bisa menciptakan sebuah aplikasi seperti itu ya. Jadi ada banyak yang namanya AI generatif ini. Untuk cara kerjanya sendiri, mereka itu bekerja berdasarkan prompt, atau kita yang memerintahkan mereka untuk membuat sesuatu. Bagaimana nge-promptnya? Mungkin ini sudah kita bahas sebelumnya ya, menggunakan Fits atau menggunakan eh, kita menggunakan S prompting. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, manfaat AI dalam desain dan pembuatan presentasi. Di sini mempercepat pembuatan materi, peningkatan desain visual, dan personalisasi konten. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin yang tidak punya basic di visual design ya, karena visual design ini sendiri juga merupakan bidang studi yang cukup dalam ya. Kita bisa membuat satu konten gitu dengan satu desain visual tertentu, namun ternyata itu sudah tidak relevan atau mungkin kurang engaging untuk siswa seperti itu. Dan satu desain itu tidak bisa digunakan di beberapa studi kasus yang berbeda ya kadang. Disinilah kita menggunakan AI untuk mempercepat hal ini seperti itu. Di mana kita bukanlah profesional dalam desain, tapi kita perlu kebutuhan untuk engage dalam slides. Ya salah satunya mungkin pembuatan modul ajar yang interaktif gitu ya. Untuk beberapa AI yang populer dalam pembuatan presentasi, mungkin ada yang namanya ChatGPT. ChatGPT sendiri ini menghadirkan satu konten khusus ya, yang mana dia menggunakan Canva untuk membuat slides. Tapi untuk saat ini, fitur ini masih terbatas di Pro ya Bapak Ibu ya. Terus ada Gema Up ya, seperti yang saat ini kita gunakan tadi, Gema Up dan Tome. Lalu ada Canva Magic Studio, yang untuk saat ini sayangnya masih belum bisa bersaing dengan Gamma ataupun ChatGPT plugin untuk Canva. Jadi ini adalah AI bawaannya Canva ya, seperti itu.
Mungkin ada beberapa langkah-langkah, saya akan bacakan secara uh, overview saja ya. Jadi pertamanya pasti kita menentukan ide dan inti, kita tentukan prompt-nya, analisis hasil awalnya. Jika nanti ternyata PPT-nya atau slides-nya ternyata ada yang kurang, kita bisa merevisi dan mengkustomisasi itu. Lalu kalau sudah tinggal publikasi, jadi diekspor, jadi entah PDF atau jadi slides. Mungkin ada beberapa tips. Yang pertama, menjaga orisinalitas konten. Jadi kita pakai AI-nya ini sebagai asisten, bukan pengganti seperti itu ya. Sama seperti sebelumnya. Jadi nanti harus tetap kita rubah sendiri agar otentik. Lalu susun narasi yang menarik, ini sepertinya adalah sebuah tips yang umum ya. Meskipun tidak pakai AI, kita juga tetap harus melakukan hal ini saat membuat slide secara manual. Dan yang terakhir ada yang paling penting yaitu manfaatkan fitur visual AI. Jadi kita suruh AI-nya untuk bikin visual nih. Alih-alih kita yang bikin desain sendiri. Karena biasanya kalau kita bikin desain sendiri dan kita bukan profesional, itu makan waktu yang cukup banyak seperti itu. Dan terakhir mungkin etika ya, yang sebelumnya belum sempat dibahas juga ya. Mungkin verifikasi sumber dan data. Terkadang AI itu bisa meyakinkan kita terhadap hasil generate-nya. Dan kadang kita menganggap itu benar, padahal ternyata itu adalah kesalahan generate dari AI itu. Jadi ada sebuah fakta, ya sebuah fakta sih, sebuah teks yang kadang terasa seperti fakta, tapi saat kita cek kebenarannya di internet lebih lanjut, ternyata tidak seperti itu ya kenyataannya. Ini yang sebenarnya kita harus waspadai terhadap penggunaan AI. Jadi jangan 100% percaya pada AI gitu. Lalu transparansi dan pengakuan ya kita harus bersikap terbuka kalau memang kita pakai AI dalam pengembangan modul-modul tersebut. Ya karena banyak akan dapat banyak kesalahan ya di dalam penggunaan AI secara murni tanpa dikaji lebih lanjut ya seperti itu. Dan dengan keterbukaan itu ya mungkin hal-hal tersebut bisa dimaklumi seperti itu. Dan kepemilikan intelektual pastinya. Jadi kita harus tahu bahwa kebijakan lisensi tools AI yang kita gunakan terkait penggunaan gambar juga ya itu sebenarnya adalah hak komersil daripada AI model tersebut. Jadi kita nggak punya hak untuk mengkomersilkan hal tersebut, apalagi kalau kita tidak membeli yang versi Pro-nya. Bisa untuk lisensi gambar sendiri bisa kita beli ya. Ada beberapa AI yang menyediakan hal tersebut seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita yang terakhir ya. Dari sini secara overall kita udah belajar banyak hal. Pertama AI untuk pembuatan presentasi. Lalu kita punya AI untuk pembuatan video. Dan kita juga punya AI untuk membuat konsep note dan lain sebagainya ya, yaitu notebook LM tadi. Dan terakhir ada bagaimana cara kita memanfaatkan ChatGPT untuk copywriting. Seperti itu. Mungkin dari semua AI yang sudah kita jelaskan saat ini, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, bagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan bisa raise atau langsung bertanya. Ya, sebelum kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan dibagi sesuai dengan breakout room masing-masing, di mana Bapak Ibu guru bisa masuk sesuai dengan mata mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu guru, dan nanti akan disesuaikan dengan mentor-mentor yang sebelumnya dipilih. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Sebenarnya yang Bapak Ibu sebenarnya sudah banyak yang ngantuk nih kayaknya ya, udah mau jam 4 nih. Udah pada ngantuk nih. Yud. Nah, oke. Kelompok satu bersama Kak Aulian Waskito Dehan. Di sini Bapak Ibu guru dengan mata pelajaran yang diampu IPA, Bahasa Indonesia, kemudian juga ada bimbingan konseling atau BK. Nah, kemudian ada tim 2 yang akan bersama saya, Kak Raka Bagus, yang nanti Bapak Ibu dengan mata pelajaran IPS, seni budaya, dan juga Pancasila. Kemudian tim ketiga dengan Kak Muhammad Eka Saputra
yang akan bersama Bapak Ibu dengan mata pelajaran agama, informatika, dan juga PJOK. Dan yang terakhir ada tim 4 bersama Kak Muhammad Tara, di mana bagi Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran prakarya, matematika, dan juga bahasa Inggris. Nah, mungkin dipersilakan Bapak Ibu ya bisa join breakout room. Nah, jadi mungkin lakukan secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah khawatir ya. Jadi untuk penugasannya kita nggak akan individu atau perorangan, tapi penugasannya akan berkelompok seperti itu ya. Jadi akan diperkelompokkan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Misal guru dengan mata pelajaran IPA, maka akan satu kelompok dengan semua guru yang dengan mata pelajaran IPA. Kemudian eh, guru yang mampu mata pelajaran IPS maka akan berkelompok dengan Bapak Ibu guru yang mengampu pelajaran IPS juga seperti itu. Oke. Kakak, saya bisa masuk kemana? Bu Saya Popi bisa ini, Bu kemana-mana. Popi silakan bisa ini Bu, bisa bebas ya Mana-mana. pilih gitu ya, bisa bebas Kita pilih aja pindah-pindah ya. atau mungkin bisa ikut saya juga nggak apa-apa Bu, Ibu. Bisa ikut saya juga nggak apa. Karena sama aja dan di sini Kemana-mana biar kenal aja. lah Ibu ya, kan mentor-mentor yang baru nih yang belum belum apa ya belum kenalan lebih dalam nih sama Bapak Ibu gurunya. Gitu. Ya. Oke. Keadaan mungkin bisa disiapkan breakout roomnya. Bisa. Halo, Nah, baik Bapak Ibu, silakan bisa join di breakout room masing-masing ya sesuai dengan pembidangan yang sudah dibagi. Di situ ada keterangan, ada nama mentornya masing-masing. Jadi silakan bisa yang mentornya saya sendiri bisa masuk di Dehan Room, yang mentornya Kak Putra bisa join di Kak Putra Room, yang mentornya Kak Tara bisa join di Tara Room, sama yang mentornya Kak Raka bisa join di Raka Room. Seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang kesusahan untuk masuk di breakout room-nya? Jelaskan aja di mall gitu. Bisa lah. Mungkin Bapak Ibu masih belum ngerti cara join di breakout room. Nanti saya bantu apa? Saya bantu pindah untuk ke breakout room-nya oke, baik. masing-masing. Sampai sampai ketemu di breakout room ya Bapak Ibu ya dengan mentor masing-masing. Sore Bapak Ibu. Iya. Halo Bapak Ibu, gimana? Masih semangat? Halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas.
Yang Bapak, ya, mungkin sebelumnya ya, berhubung saya kemarin di pertemuan offline ini tidak hadir ya. Waktu Mm-mm. itu hanya ada Mas Raka, jadi mungkin saya mau berkenalan dulu sama Bapak Ibu. Ini dari mata pembelajaran apa saja ya? Eh, Baik Mas, perkenalkan nama saya Hari Kurniawan, mata pelajaran matematika Mas. Oh, matematika, Pak. Oke, siap. Selamat malam, Pak Heri Kurniawan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Lalu, lain mana? Mungkin boleh dituliskan di chat ya. Mungkin kalau ada masalah sama mic-nya atau seperti apa atau kendala ya. Oke Eh, Mas. Terima kasih banyak Pak Heri ya. Di sini mungkin saya akan langsung saja ke intinya. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan Bapak Ibu ya selama beberapa pertemuan ke depan nantinya. Baik. Saya share screen dulu. Share screen saya sudah terlihat. Sebentar Mas. Sudah Mas. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, jadi untuk penugasan Bapak Ibu nantinya adalah itu membuat e-book. Ya, jadi buku digital ya, kurang lebih seperti itu. Untuk temanya sendiri nanti sesuai mapel Bapak Ibu masing-masing. Jadi Baik. tugasnya per kelompok mapel, Pak, gitu. Dengan nanti isinya itu minimal di 30 halaman. Minimal 3 Itu bulan. output, ya minimal 30 halaman. Itu output pertama. Nantinya ada mungkin video praktik penggunaan demo AI itu. Oh Jadi kan baik. tadi ada 4 ya. Iya. Nah, nah, itu nanti bisa dibuatkan demonya untuk masing-masing AI tersebut dan nanti disematkan linknya di bukunya itu. Demo, izin Mas, demo itu lebih ke seperti tutorial itu ya? Ya, tutorial. Misal Pak Hari kan di matematika ya. Iya. Nah, misal membuat sebuah e-book penggunaan AI dalam membantu pembelajaran matematika gitu ya. Oke Nah, baik nanti Mas. nanti membuat videonya itu ya berkaitan tentang itu. Misal bikin PPT dengan Gamma AI untuk pembelajaran matematika ada videonya gitu ya satu. Baik. Videonya simpel aja mungkin 5 menit kan seperti itu. Jadi ada lagi yang pembuatan materi ajar mungkin tapi pakai ChatGPT Baik. dan seterusnya keempat AI tersebut ada contoh videonya seperti itu. Baik Mas. Untuk ininya sendiri, untuk struktur ya, strukturnya sendiri seperti ini. Jadi ada halaman judulnya. Nanti kita akan sediakan template logonya, Pak. Sudah include juga dengan logo dari SMP 2 Padang ya, Iya. juga logo dari alumni nantinya. Baik. Lalu untuk ininya, bagian kedua ada kata pengantar pastinya. Ketiga daftar isi. Baik. Sini bab satunya nanti di pendahuluan itu mungkin boleh mencantumkan RPL atau RPS yang dikembangkan bersama Bu Kopi tadi. Oke Mas. Nah, baru masuk di bab 2, bab 3 dan bab 4-nya itu adalah konten-konten mengenai AI-AI-nya tadi. Seperti itu. Dan pastinya nanti di akhir di 8 itu ada daftar pustaka. Dan yang ke-9 ini lampiran mengenai screenshot, QR, atau link ke video-video praktik yang sudah dibuat tadi, yang ada 4 tadi. Baik Mas. Untuk formatnya sendiri nanti PDF ya, ukuran kertasnya A4, fontnya mungkin boleh Calibri atau Times New Roman dengan ukuran font 12 pt seperti itu. PT ya. Ya, untuk sisanya bebas ya, untuk spacing dan lain sebagainya boleh disesuaikan dari seleranya Bapak Ibu. Gini Mas, untuk di video praktik yang 20% itu kualitas penyajian dan kejelasan langkah itu bagaimana ya? Baik, mungkin nanti kan kami akan share video contoh dari kami ya untuk Hmm. penggunaan AI tersebut. Nah, itu mungkin gini Bapak. Bapak misalnya mau pakai Gamma AI untuk bikin presentasi atau slide untuk pembelajaran matematika.
Nah, Iya, Bapak bikin satu use case, entah itu mungkin contoh yang mungkin Pak ya, kayak yang simpel aja luas lingkaran gitu ya. iya, Nah, itu nanti dijelaskan langkah per langkah gimana promnya sampai nanti jadi modul pembelajaran berupa slides tentang luas lingkaran tadi. Dari baik, awal sampai jadi. baik. Itu juga akan jadi penilaian kami. Begitu juga dengan nanti prompting di ChatGPT atau mungkin pembuatan video menggunakan Vio AI dan Iya, penggunaan dari notebook LM itu sendiri dalam membantu Bapak membuat ini modul-modul pembelajaran matematika. Seperti itu sih mungkin. oke Mas. Baik. Untuk struktur e-book mungkin sama seperti yang di atas tadi ya, poin-poin yang di atas ini itu sama semua seperti ini. Ya, Kemudian pemahaman materi ini lebih ke materi Bapak mungkin yang kalau matematika berarti lebih nanti ke khususnya matematika ya. Kalau misalnya prakarya berarti prakarya gitu. Gabungan, benar, gabung semuanya Mas. mungkin lebih ke masing-masing mata pembelajaran Oh, kalau masing-masing seperti ya. itu. Baik. Karena nantinya ini tugasnya per kelompok Pak, per Iya, ini per mata kelompok. pembelajaran gitu ya. Iya, Nah, berkelompok berarti ya. Berarti benar. kami yang matematika berarti ini tugasnya individu dulu masing-masing. Nanti baru gabung dengan seluruh mata pelajarannya masing-masing gitu. Matematika Ah, gabung matematika gitu. untuk matematika itu kerjanya nanti bareng Bapak. Oh, bareng ya. Kerjanya bareng, semua matematika itu jadi satu kelompok. Baik. Nanti semua yang prakarya bakal jadi satu kelompok dan semua yang mata pembelajarannya juga beda kelompok gitu. Jadi per kelompoknya itu berdasarkan mata pembelajarannya Iya, siap. gitu. Kemudian untuk kreativitas ini mungkin dari inovasi ide ya. Entah itu Iya. dari desain Bapak atau bagaimana Bapak Visual. berkreasi menggunakan AI tersebut gitu. Oke. Untuk referensi sendiri mungkin saya bisa kasih beberapa ini. Saya biasanya pakai ini di copywriting Pak untuk artikel. Jadi Mm-mm. misal kita udah dapat suatu statement atau suatu paragraf gitu ya. Iya. Itu mungkin boleh pakai Perplexity Pak. Perplexity mungkin boleh didapat nanti ya. Perplexity ini minta dia semacam search engine. Saya mungkin bisa contohkan. Perplexity. Nah, seperti ini. Nanti pakai Perplexity ini Bapak bisa minta carikan artikel terkait tentang statement tersebut. Misal Oke. saya berstatement tentang eh, misal saya buat artikel mengenai algebra gitu ya Pak ya. Misal Iya. satu contoh ya. Nanti dia akan cari dari jurnal-jurnal itu Pak. Iya. Nanti Bapak boleh mensitasi sama taruh ini sebagai referensinya gitu di daftar pustaka. Oh, Ya alatnya paling gitu sih Pak. ya siap, siap. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, baik dari guru-guru yang lain atau dari Bapak mungkin? Berarti untuk pertama ada lawan judul, kata pengantar, daftar isi, bab satu pendahuluan tentang mencantumkan lampiran LPR yang kemarin ya yang direview sama Bu Popi. Benar, Kemudian dasar teori AI itu variatif ya, ya Bang ya. Berarti boleh bebas benar, bebas. AI atau menurut pemikiran sendiri. Kemudian Benar, benar. pemanfaatan AI, empat konten yang dipaparkan ini ya, salah satunya apa tuh Mas? Oke, Ya, empat konten ini yang tadi Pak, yang ada di sini. di awal ya. Nah, untuk LM, ada ini, nanti kita share juga kok. Jadi nanti ada empat video ini yang Bapak bisa ikutin gitu. Nah, Oke, itu empat jadi empatnya baru di sini. nanti membuat panduan penggunaan tutorial AI dan daftar Benar, lampiran screenshot, kode QR sama ke video praktik ya. Siap. betul. Ini nanti kalau tidak salah kan kita masih ada 3 pertemuan ke depannya Pak ya. Iya. Nanti dari 3 pertemuan tersebut, kita Ah, akan, mungkin Bapak boleh sama timnya, boleh buat versi yang sederhananya dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas lagi Pak, mungkin apa yang kurang dan lain sebagainya.
Oh, baik. Berarti di share aja nanti ya, Bang ya. Ya, Jika nanti ada catatan. nanti di meeting selanjutnya kita bisa bahas lagi. Oke, baik. Jadi dua meeting untuk perbaikannya sama diskusi dengan mentor dan Oke. di minggu terakhir yaitu minggu Baru ketiga setelah itu iya, hasil ending berarti ya, benar finalnya finalnya ya. kalau seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau saya cukup sih Mas, kalau yang lain nggak tahu juga. Mungkin Bu Ista Oke, atau Bu Ana. baik. Mungkin berhubung ini juga kita record ya, dan Pak Tom, mungkin sampai di sini dulu. Oke, Mungkin nanti kalau ada perubahan mengenai template atau sebagainya, mungkin akan saya informasikan di grup juga ya Bapak ya. baik Pak. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas keaktifannya. Mungkin saya cukupkan untuk di click out kita dan mungkin bisa kembali ke main room Bapak. Whiteboard ya Bang. Bagaimana Bapak? Kembali ke Oh, di bagian bawah Zoom ada breakout room ya Pak ya. ya. Boleh diklik dulu. Kemudian pilih choose breakout room. Oke. Oh, siap. Oh Jadi maaf Bapak, ini untuk pindah. pindah. Mungkin di sebelah kanan Zoom itu ada live room. Ada ya Bapak ya. Oh iya. Nah, boleh boleh klik yang live room itu nanti langsung kembali ke room utama. Oke. Nanti di sana Ya, boleh tunggu. Bang Tara mohon arahan dan Ya, bimbingannya. oh, siap Bapak, aman. Nanti boleh juga kalau memang di luar dari waktu, boleh langsung PC aja. Oh, boleh komunikasi langsung ya. Boleh Bapak. Terima kasih ya Mas. Assalamualaikum. Oke, di sini saya cukupkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Boleh kembali ke room utama.